adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Satuan kelarutan adalah mol per liter. Oleh karena satuan kelarutan sama dengan molaritas, maka kelarutan juga bisa didefinisikan sebagai konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam suatu pelarut. Hasil kali kelarutan adalah hasil kali ion-ion dalam larutan pada keadaan jenuh dipangkatkan koefisien. Ada 3 macam larutan, yaitu yang pertama larutan tidak jenuh, yang kedua larutan jenuh, dan yang ketiga larutan lewat jenuh. Pernahkah teman-teman semua melarutkan garam dapur ke dalam air? Ketika kita melarutkan 1 sendok garam dapur ke dalam 1 gelas air, maka garam tersebut akan larut. Lalu, bagaimana jika ditambahkan garam dapur lebih banyak lagi? Apakah garam dapur tersebut dapat larut juga ke dalam air? Tujuan praktikum uji kelarutan dan hasil kelarutan yaitu untuk mengetahui dan membedakan larutan tidak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa lihat video praktikum berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Salsabella dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum uji kelarutan dan hasil kali kelarutan. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada 3 buah gelas kaca bening, 1 buah gelas ukur, 1 sendok teh makan, air panas, air dingin, air biasa, dan juga garam. Untuk langkah yang pertama, kita tuangkan 100 ml air panas ke dalam gelas. Setelah itu, kita tambahkan 2 sendok teh garam ke dalam gelas yang berisi air panas tersebut. Kita aduk hingga merata. Untuk 2 sendok teh garam yang pertama, garam terlarut sempurna dan tidak ada gumpalan. Kita tambahkan 2 sendok teh garam lagi. Pada sendok keempat, garam masih bisa terlarut dan tidak ada endapan. Lalu kita tambahkan 2 sendok teh garam lagi. Kita tambahkan sampai 10 sendok teh garam. Pada sendok ke-6, garam mulai sulit terlarut dan ada sedikit endapan. Setelah itu kita tambahkan 2 sendok teh garam lagi.
sendok ke-8 garam menjadi lebih sulit terlarut dan dapat banyak endapan. Kita tambahkan 2 sendok lagi. Pada sendok ke-10, garam menjadi sangat sulit untuk terlarut dan terlihat sangat masih banyak endapan. Selanjutnya, kita masukkan 100 ml air dingin ke dalam gelas. Setelah itu, kita tambahkan 2 sendok teh garam ke dalam gelas yang berisi air dingin. Kita aduk hingga merata. Pada 2 sendok teh yang pertama, garam dapat terlarut dengan sempurna dan tidak ada endapan sedikit pun. Kita tambahkan 2 sendok teh garam. Sendok yang keempat. Pada sendok yang keempat, garam masih dapat terlarut dengan sempurna dan tidak ada endapan. Kita tambahkan 2 sendok teh lagi, sendok yang ke-6. Pada sendok yang ke-6, garam mulai sulit terlarut dan ada sedikit endapan. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok teh garam lagi, sendok yang ke-8. Pada sendok yang ke-8, garam mulai sulit terlarut atau lebih sulit terlarut dan terdapat lebih banyak endapan dari sendok yang ke-6 tadi. Kita tambahkan 2 sendok teh garam lagi. Sendok yang ke-10.
Pada sendok yang ke-10, garam menjadi sangat sulit terlarut dan terdapat banyak sekali endapan. Setelah itu kita masukkan air biasa ke dalam gelas sebanyak 100 ml. Kita tambahkan 2 sendok teh garam ke dalam gelas yang berisi air biasa. Pada 2 sendok yang pertama, garam masih dapat terlarut dengan sempurna dan tidak ada sedikit pun endapan. Kita tambahkan 2 sendok teh lagi, sendok keempat. Pada sendok yang keempat, garam masih dapat terlarut dengan sempurna dan tidak ada sedikit pun endapan. Setelah itu kita tambahkan 2 sendok teh garam lagi, sendok yang keenam. Pada sendok yang keenam, garam menjadi lebih sulit terlarut dan ada sedikit endapan. Kita tambahkan 2 sendok teh garam lagi, sendok yang ke-8. Pada sendok ke-8, garam menjadi lebih sulit terlarut dan terdapat lebih banyak endapan. Setelah itu kita tambahkan 2 sendok teh garam lagi. Sendok yang ke-10. Pada sendok yang ke-10, garam menjadi jauh lebih sulit terlarut dan terdapat banyak sekali endapan. Berikut ini perbedaan ketiganya. Untuk air panas, warnanya berubah dan terdapat sedikit endapan garam di bawahnya. Untuk air dingin, warnanya lumayan berubah dan endapan garamnya lebih banyak dari yang air panas tadi. Untuk air biasa, warnanya tidak begitu berubah dan endapan garamnya lebih banyak dari yang air panas dan air dingin tadi. Larutan dikatakan larutan tidak jenuh pada sendok ke-1, 2, 3, dan 4. Larutan dikatakan jenuh pada sendok ke-5, 6, 7, dan 8. Larutan dikatakan larutan lewat jenuh pada sendok ke-9 dan 10.
Di dalam air, garam dapur NaCl melarut dan terdisosiasi menjadi ion-ionnya, yaitu Na+ dan Cl-. Penambahan kristal garam dapur lebih lanjut akan menyebabkan molaritas ion-ionnya dalam larutan semakin tinggi, sehingga apabila penambahan kristal NaCl ini dilakukan terus-menerus, maka suatu saat garam tersebut tidak akan larut lagi. Hal ini berarti bahwa larutan garam dapur sudah mencapai konsentrasi maksimum yang dimungkinkan atau dikatakan larutan dalam keadaan jenuh. Ketika sudah tercapai larutan jenuh, berapapun jumlah garam yang ditambahkan, garam tersebut hanya akan tenggelam ke dasar air, membentuk endapan kristal. Larutan tidak jenuh artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya, sehingga masih bisa larut yang ditandai dengan terlarutnya semua zat dalam larutan. Larutan jenuh artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam sama dengan kelarutannya, sehingga zat tepat mengendap. Larutan lewat jenuh artinya kondisi saat konsentrasi nyata garam melampaui kelarutannya, sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada yang larut. Suhu dan pengadukan juga mempengaruhi kelarutan. Baiklah, itu tadi praktikum uji kelarutan dan hasil kali kelarutan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.